Biasakan jam 9 kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat walafiat, lancar puasanya. Amin. Baik, ini kita pendampingan terakhir yaitu pendampingan individu ke-6. Di tujuan pemetaan fokus pendampingan ke-6 ini adalah pemetaan aset. Dalam PI ini juga kita akan melakukan perubahan diri dalam pendidikan. Kita akan nanti membahas sedikit refleksi perubahan diri dalam pendidikan. Nanti setelah selesai PI ini kita harus Ibu menyiapkan notulen rapat mencakup siapa saja yang berbicara kemarin. Kemudian Ibu sudah melakukan dokumentasi foto kegiatan dan hasil pemetaannya nanti di akhir pendampingan PI. Baik, di bagian awal kita melakukan pendampingan PI adalah fokusnya kita akan diskusi sedikit tentang pemetaan aset yang melibatkan aktor-aktor. Saya ingin tahu misalnya Ibu selama 1 bulan terakhir setelah Lokakarya 5 dan PI 5, apa yang sudah baik Ibu rasakan untuk diri sendiri Ibu, untuk siswa ataupun untuk rekan kerja di sekolah? Baik Ibu, saya akan mencoba menjelaskan mengenai praktik baik yang sebulan terakhir, tepatnya setelah PI 5 ya Bu ya. Mungkin di sini sedikit ya Bu. Kenapa? Karena kan ini suasana Lebaran Bu. Puasa. Suasana puasa. Iya. Kemudian anak-anak itu kegiatannya tidak BBM seperti biasa Bu. Mereka kegiatan di Nurul Islam gitu. Jadi sempat kemarin juga kami sebelum mengadakan kan kita ada jeda seminggu ya Bu ya, sebelum masuk puasa kami mengadakan rapat. Nah di situ mungkin yang saya sampaikan bagaimana kalau kita prioritaskan ke kebutuhan murid gitu Bu. Jadi di situ saya sedikit menambahkan kepada kawan-kawan bagaimana. Jadi ya itu tadi Pak Bu, saya menggunakan bagaimana kita ini kepemimpinan murid itu kita gunakan maunya apa. Jadi ya tepat kali karena ada program dari Dinas Pendidikan bahwa materi yang diajarkan di Dinul Islam nanti adalah mengenai akidah akhlak gitu, mengenai kemudian tahsin, selanjutnya taharah dan juga fardu kifayah. Jadi mereka waktu di tahsin itu kan belajar Al-Qur'an Ibu. Jadi ini kita berikan kesempatan kepada siswa belajar sendiri. Kemudian kita mendengarkan bagaimana cara membacanya. Selanjutnya kita bantu bimbing gitu. Jadi ada bimbingan yang mereka tidak terbeban ataupun tidak merasa malu gitu, bukan kesalahan. Dan yang terakhir kemarin adalah fardu kifayah. Di situ mungkin karena istilahnya guru-guru di sini kan nggak ada yang ahlinya gitu Bu ya. Jadi kami menayangkan video gitu, praktek niat sholat jenazah gitu. Nah, kemudian selanjutnya praktek sholat jenazah. Nah, setelah itu ya mereka persentase satu-satu tayangkan ayo dihafal gitu. Itu pun kami tidak ada pemaksaan gitu Bu. Artinya yang penting kalian senang, terhibur. Sehingga mungkin itu Bu motivasi anaknya sampai sekarang masih banyak yang datang. Jadi mereka tidak terbeban gitu Bu kan. Yang penting kalian nggak akan dimarahin. Kita ibadah apapun yang kita lakukan ini ibadah. Jadi kita menerapkan berbicaranya yang baik gitu bukan. Karena kan dinilai ibadah. Kita kan nggak mau berdosa gitu. Itu program mungkin karena kan baru 3 minggu ya, 3 minggu setelah PI 5 kan ya. Lebih kurang 3 minggu. Baik, selamat atas keberhasilan kemajuan yang Ibu terapkan setelah PI 5 dan Lokal 5. Mungkin ke depannya Ibu terus tingkatkan kegiatan dan keinginan pengembangan rancangan pada guru, siswa, agar berdampak pada proses pembelajaran ataupun karakter-karakter siswa dengan membentuk kegiatan keagamaan di bulan Ramadan ini juga akan membentuk karakter peserta didik kita.
Baik, Ibu, kemarin sebelum PI5 saya sudah menyebarkan kuesioner instrumen 360 derajat. Apakah instrumen tersebut sudah dibagikan kepada kepala sekolah untuk guru dan siswa? Sudah Ibu. Alhamdulillah kalau sudah. Baik, dari hasil PI2 kita kan juga mengisi instrumen ini. Sekarang di PI terakhir, PI6 mengisi ini. Bagaimana tindak lanjut atau perkembangan refleksi ini dari PI1 ke PI6 dari Ibu Bapak Kepala Sekolah, kemudian dari rekan guru dan siswa, apakah ada peningkatan atau bagaimana? Tindak lanjutnya dari PI2 ke PI6, karena ini surveinya sama. Karena dulu PI2-nya baru kita belajar, kemudian di PI6 ini sudah puncaknya. Bagaimana hasil tindak lanjut dari kepala sekolah, guru, dan siswa, mewakili aja satu orang, nggak usah lima-limanya. Jadi ini alhamdulillah gitu bukan dari hasil feedback 360 derajat yang umpan balik yang saya sebarkan pada rekan sejawat. Pertama di kepala sekolah dulu, kemudian kepada rekan sejawat dan juga kepada murid dan saya sendiri gitu kan. Jadi dari kepala sekolah mungkin Bu kalau sebelumnya ada banyak di 2 ya Bu ya penilaiannya gitu. Karena kan belum konsisten Bu karena pertama artinya mereka kan belum tahu nih kinerjanya belum nampaknya programnya belum jelas gitu ya. Karena kan dari umpan balik itu kita tahu pertanyaannya pertama yang mengenai cara mengajar kita di kelas gitu. Dan selanjutnya bagaimana kita itu bermanfaat bagi rekan sejawat bagiannya. Selanjutnya kita itu bagaimana mengikut sertakan wali murid dalam program itu. Selanjutnya untuk bagaimana kepemimpinan murid. Artinya nilai-nilai guru penggerak itu ditanamkan ya Bu ya di dalam program lingkungan warga sekolah. Jadi kan mungkin belum ada gitu. Tapi ya alhamdulillah ini kan sudah nampak hasil kan Bu ya. Jadi saya mengambil kesimpulan dari yang pertama kepala sekolah. Nah di sini mungkin yang menurut Bapak itu yang perlu ditingkatkan lagi adalah teruslah berkarya dan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Jadi mungkin Bapak tuh ya jangan berhenti, artinya jangan nanti setelah CGP enggak lagi kan gitu Bu ya. Jadi motivasi itu harus berkelanjutan. Kemudian kalau dari rekan sejawat mereka ini karena Bu hampir sama sih Bu mereka jawabannya tetap konsisten untuk perbaikan menjadi lebih baik dengan menyiapkan langkah-langkah pembelajaran yang inovatif dan inspirasi. Jadi mungkin karena fokusnya kan cara mengajar kita Bu ya. Artinya semakin kita menyampaikan sama guru untuk modelnya saya karena udah fokus dengan metode diferensiasi Bu, model pembelajaran berdiferensiasi kan Bu. Jadi kan karena saya matematika eksak itu terkadang saya susah menjalankan yang sosial Bu. Sosial itu gimana ya gitu kan. Jadi mungkin ada sedikit gimana ya Bu ya. Saya itu sepertinya lambat untuk mikir menerangkan kalau sosial itu kayak ini sih contohnya gitu kan. Jadi mungkin mereka ada yang kurang tepat gitu. Jadi mungkin kedepannya ya saya itu harus ya tetap memberikan contoh yang terbaik bagaimana langkah-langkah pembelajaran kedepannya. Selanjutnya dari murid. Nah kalau dari murid ini yang perlu ditingkatkan adalah dalam hal bekerja sama dengan wali murid agar dalam pembentukan karakter dan sifat pada diri murid itu melibatkan orang tua. Jadi ini kan memang mereka tidak punya catatan ya Bu ya. Tapi rata-rata di situ. Karena memang gini Bu, saya itu kan di sini kan wakil kurikulum ya Bu ya. Jadi itu saya tuh jarang sih Bu melibatkan orang tua dalam hal prestasi anak, dalam hal mungkin jika anak bermasalah itu saya tuh jarang langsung nelpon gitu Bu, karena kan ada bagian kesiswaan Bu. Jadi ya bagian kesiswaan yang urusannya dengan wali murid, paling saya melaporkan aja, ini si Polan ini nggak pernah hadir nih, kemana gitu. Jadi nanti ya kesiswaan yang menghubungi wali muridnya gitu kan Bu. Jadi kalau setiap anak-anak tuh ada masalah ya paling sesekali Bu, itu pun mungkin karena wali kesiswaan nggak ada di tempat Bu. Jadi saya nelpon walinya, Ibu ini si Polan kok nggak datang, kenapa gitu. Jadi anak-anak nggak ada, ibu ini nggak ada nih ngumpulin mama saya gitu.
Mungkin gitu ya, ibu ini nggak ada datang nih, nggak ada pernah nelfon mama saya nih ngabar gitu. Jadi mungkin itu dari siswa. Tapi alhamdulillah Bu, nilainya itu mungkin banyakkan di 4 sih Bu. Di checklistnya banyak 4 ya di Dari dari PI 2 ke PI 6 banyak ke 4. Iya. Berarti sudah ada perkembangan. Alhamdulillah. Ya, itu siswa ibu. Kalau Semua, siswa, Bu. semua. Dari gurunya Siswa kelas lain sama juga. Ini kan 5 orang cuma Bu saya ambil. Kelas ibu. Bukan Bu. Ada kelas saya Bu. Kelas Berarti 1, menyebar kelas 2, ya? Iya. Saya Bukan fokus pada ibu, misalnya guru wali kelas 7, enggak. ibu siswa itu ambil 5 orang enggak? Berarti menyebar. Iya. Alhamdulillah. Jadi ini apa ya Bu ya? Makanya mungkin banyak jatuhnya itu Bu di, ya Allah ada tulisan saya di sebelahnya. Di itu Bu, di apa namanya, di kelas saya tidak masuk Bu. Di situ bahkan ada nilai 1 di Bu aja nggak ada nih Bu nih ya, katanya gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih Bu ya, sebagai motivasi. Cuma ini kok saya tulis pula di belakang itu. Berarti alhamdulillah Bu ada peningkatan dari PI 2 ke PI 6. Berarti kan ada yang dari kategori 1, 2, 3 dan 4 mungkin di 2 banyak 2 dan 3. Sekarang mungkin di 6 lebih banyak 3 dan 4. Iya. Alhamdulillah ada perkembangan, ada kemajuan. Kemajuan. Walaupun ibu sendiri sanggup merangkul satu sekolah, walaupun sedikit perubahan, tapi sudah ada. Saya ingat pesan Ibu, maksudnya ya walaupun sedikit itu memang berharga kan, kita nggak bisa mengcover, kita nggak bisa merangkul semuanya kan Bu. Setidaknya dari 10 orang kita ambil 3 udah Alhamdulillah. Itu sih yang saya Alhamdulillah sekali Ibu sudah melakukan perubahan terhadap sekolah Ibu sendiri, terhadap siswanya walaupun tidak maksimal gitu, tapi sudah ada. Baik. Terus ini pendidikan guru penggerak Ibu jalani selama 6 bulan. Apa yang membuat Ibu berkesan atau menyenangkan selama mengikuti perjalanan pendidikan ini selama 6 bulan? Karena ini PI terakhir kita. Apa yang paling membuat Ibu berkesan, merasa bahagia? Gimana? Sebenarnya sih banyak ya Bu ya. Satu aja. Yang paling berkesan bagi Ibu? Kekeluargaan sih Bu. Kekeluargaan. Iya. Jadi di situ saya menemukan gitu, bukan istilahnya baru kenal ya Bu ya. Iya. Maksudnya baru jumpa nih orang gitu kan. Tapi kayak ada rasa dekat gitu loh Bu. Dekat, kemudian kita nih Bu. Karena tidak ada persaingan Bu. Jadi karena nggak ada persaingan, semuanya merangkul, berbagi, ya itu tadi Bu. Jadi kesannya kekeluargaan, saudara. Seperti kita dengan orang tua kita gitu Bu, dengan kakak kita merangkul gitu, menegur. Bahkan kesalahan kita pakai cara mereka menegurnya Bu, nggak langsung, kamu nggak gitu. Jadi itu keluargaan itu luar biasa. Itu sih paling terkesannya dari banyaknya hal-hal positif yang menambah silaturahmi kekeluargaan ya. Dengan saya, dengan keluarga, dengan siswa, dengan orang tua. Mungkin siswa sebelumnya mungkin takut atau bagaimana, kita sekarang udah dirindukan dengan perubahan-perubahan kelas yang kita lakukan. Alhamdulillah. Dari ibu datang ke sekolah yang awalnya membayangkan pengawas datang gitu ya kan, masih mindsetnya belum berubah kok pengawas datang itu gimana ya. Iya. Ternyata yang enggak ini Bu gitu, artinya enggak ada rasa beban gitu datang. Cuman kita kan nggak sepele gitu Bu, artinya apa sih yang disuruh ibu tuh kita laksanakan, nanti palingan kan ibu tuh akan bertanya. Jadi nggak ini Bu, ya nggak beban aja gitu Bu, nggak merasa ini kesulitan gitu, alhamdulillah gitu. Terus baik Ibu, kemarin Ibu sudah melakukan pemetaan aset dengan membuat rapat, kan? Siapa saja aktor yang terlibat dalam pemetaan aset dalam rapat tersebut? Untuk rapat pertama saya itu melibatkan kepala sekolah, kemudian kepala tata usaha, komite Bu, serta saya sendiri. Jadi di sini perannya kan saya karena wakil kepala bukan, jadi saya buat sebagai wakil kepala dan juga CGP. Jadi kami bertiga lah kemarin Bu. Itu rapat yang pertama saya melibatkan. Kemudian rapat dengan wali murid itu. Di situ saya mengajak
di situ kemarin ada komite wali murid dan murid beserta saya. Karena ini mungkin kemarin kebetulan kepala sekolahnya itu ini Bu ya ada halangan gitu ya kan. Jadi saya melibatkan mereka. Pada saat Ibu melakukan pemetaan aset, saat melakukan identifikasi sumber daya yang ada di sekolah, Ibu sampaikan dalam forum, apa tanggapan dari wali murid atau dari warga sekolah Ibu untuk yang merancang proses pembelajaran yang berdampak pada siswa? Sebenarnya sih awalnya gini Bu, saya mikir gini, mungkin selama ini kan Bu, apa yang saya masukkan gitu Bu, apa yang pendapat saya tuh udah pas nih, ini sesuai nih, udah gini, karena kan kita kan udah rukau dulu Bu kan, udah cerita sama kan, oh ini betul nih ada di sekolah saya. Ternyata saya pertama dengan kepala sekolahnya Bu, lumayan terkesan sih. Itu kan masuk juga gitu, banyak penemuan Bu kan yang belum ada pikirkan sama saya Bu. Contohnya nih satpam gitu kan, jarang sekolah itu ada satpam. Itu sebenarnya aset di sekolah kita. Oh iya Pak ya. Saya kan makanya ini banyak yang salah Bu. Saya kan juga di Kanpa ada persentase gitu kan. Pemetaan aset. Pemetaan aset itu saya udah buat Pak. Ini yang filenya dikirim ke Ibu. Kan jadi saya tuh megang laptop waktu komunikasi dengan Bapak itu gitu Bu. Karena banyak yang salah Bu. Saya tuh udah jadi ini kan Ibu tuh Bapak tuh kan sudah jadi tambahkan lagi gitu katanya Bu kan. Kemudian pas pertama di ini Bu yang kalau modal manusia memang sama semua kan Bu di fisik gitu Bu. Nah ini juga ada kesalahannya gimana, saya buat itu ruang guru ada gitu Bu, padahal kami punya nggak punya ruang guru yang itu ruang TU Bu. Sampai sekarang kami tuh belum punya ruang guru, jadi itu nggak ada aset lah kami untuk ruang guru. Itu termasuk ada sedikit ini kan Bu. Selanjutnya di ini Bu, di modal lingkungan juga. Di sini saya tidak membuat internet wifi-nya, rupanya itu termasuk ke aset gitu. Oh iya Pak ya. Jadi kita mau ada tambahan gitu. Mungkin Bapak tuh boleh terpikir, oh ya juga gitu ada aset lagi nih. Jadi, alhamdulillah Bu. Kemudian di modal politik. Nah, di sini tuh saya kan nggak membuat itu Bu, desa. Jadi saya bilang, desa apa hubungannya ya Pak dengan kita? Kita air kan mereka yang siapkan. Kalau apa-apa kan kita mau mereka. Oh juga ya begitu. Itu tambahan dari Bapak. Kantor-kantor desa bisa juga itu saya kan dari dinas pendidikan, komunitas tempat, akhirnya saya buatkan, kemudian dengan polisi. Karena kan di sini dekat semua kantornya, kantor camat, polisi, gitu kan. KUA kan nggak ada kaitannya sih. Kemudian di modal agama dan budaya juga Bu. Di sini saya lupa memasukkan bahwasanya kami itu ada program One Week One Juice Bu. 1 minggu 1 jus, di mana itu program dari Bupati aset juga, aset keagamaan. Jadi kan itu kan ada jalan ini Bu. Jadi banyak yang terbuka di pikiran. Selanjutnya kami kan memiliki sanggar Bu, sanggar seni. Jadi dia masuk dengan aset modal agama dan budaya. Nah hasil ini kan Bu, kan saya sampaikan ke wali murid. Jadi iya juga, kan wali murid kurang mendukung. Dukungan. Jadi mereka cuman memberikan dukungan itu. Saya buat cuma sini Bu, orang tua memberikan berbagai masukan dari ide kreatif terkait pemanfaatan aset yang dimiliki oleh murid dan sekolah. Bahkan mereka siap untuk mendukung secara penuh demi kemajuan prestasi anak-anak mereka. Jadi kan kita menjelaskan dulu apa sih manfaat aset ada di sekolah ini gitu. Artinya kita tuh ingin mengembangkan sumber manusia di sekolah ini yang berkualitas, itu kita cukup menggunakan aset yang ada di sekolah itu udah berprestasi. Kalau memang kita manfaatkan betul-betul maksimal gitu. Jadi ya mereka cuma ngangguk aja. Cuma artinya baru tahu aja gitu loh Bu, artinya ini kan hal baru bagi wali murid. Terus pada saat Ibu melakukan rapat dengan warga sekolah dan wali murid dalam mengidentifikasi aset di sekolah, adakah tantangan yang Ibu alami? Tantangan misalnya dalam mengidentifikasi saat menyampaikan dalam forum rapat?
Ada sih Bu, mungkin di sini pemanfaatannya gitu Bu, pemanfaatan karena kan seperti ruang kelas ada saya buat apa kemarin Bu di sini yang ada sih yang sempat mereka bertanya itu Bu kan di lahan parkir gitu Bu, kan lahan parkirnya kurang layak ya Bu ya, anak-anak banyak yang naruhnya udah acak-acakan gitu, ada yang kemarin bukanya ada yang ke sana gitu, jadi bagaimana memaksimalkan lahan parkir itu. Jadi kan saya mikir itu kan perlu dana gitu ya. Sementara dana kita di sini kan cuma 3 kan Iya. Bu. Uang BOS, kemudian uang komite, selanjutnya namanya dana sharing kantin. Jadi di kantin itu kami punya dua kantin tapi bayar apa gitu satu hari Berarti ada masukan sekolah. jadi itulah untuk bayar untuk tambahan-tambahan yang lainnya. Jadi Berarti Ibu sudah memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah dalam pembelajaran. Untuk siswa dari kegiatan keagamaan sudah, lingkungan masyarakat sudah, alhamdulillah. Baik, terus ini kita akan diskusi sedikit tentang persiapan panen hasil belajar, panen karya nanti di Lokal 7 kan. Mungkin Ibu ada ide atau tanggapan yang ingin Ibu sampaikan dalam persiapan panen karya nanti. Pertama, maksudnya saya apakah di sana itu Bu seluruh CGP atau seluruh masing-masing PP menampilkan hasil karyanya? Gini, Biasanya gimana Bu? Ini persiapan ide atau ini pada panen karya. Biasanya dipilih siapa yang terbaik, nanti kan misalnya PP saya, misalnya saya Ibu minta ya Ibu Al-Hasra nanti bisa presentasi berbagi praktik baik setelah kegiatan pembukaan di Lokal 7. Atau nanti ditentukan 6 PP mewakili 2 orang, PP siapa, atau nanti ke 6 PP masing-masing 1 orang atau 3 orang saja, nanti ada kesepakatan tersendiri berbagi praktik baik. Mungkin kalau Ibu punya praktik baik atau ide selama mengikuti pendidikan guru penggerak, Ibu bisa menuangkan di banner bentuk spanduk berdiri itu kan ada kegiatannya apa, programnya kan ada hasil dari foto-foto kita dokumentasi, berarti programnya ini hasilnya, ini dampaknya, ini keberhasilannya, di banner tuh nampak semua nanti. Nah, bisa tuh berdirikan di depan stand pameran kita. Berarti ini praktik baik. Dokumentasi foto-foto. Saya bukan ini kan mulai pendidikan penggerak tanggal 16 Agustus tuh saya ingat bukan banyak program saya buat di sini. Pertama Bu, yang selama ini belum pernah kami laksanakan itu adalah pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS secara mulai dari apa namanya itu Bu, kampanyenya, mereka mulai kemudian orasinya itu belum pernah Bu. Tapi karena kita ide berubah, kan itu saya masukkan di aksi nyata saya modul 1.2 ya pada murid setelah filosofi KD itu bukan. Yang kedua, saya itu membuat apa namanya Bu, akun TikTok yang isinya podcast karena itu saya terinspirasi dari coaching siswa Bu. Saat siswa ada masalah ini perlu gitu, terjadi penerapan budaya positif pada siswa itu muncul Bu inspirasi saya. Itu berdirinya itu dua karya. Selanjutnya yang ketiga Bu, kepemimpinan murid Bu. Jadi siswa itu yang selama ini belum ada, saya membuat itu PMR Bu, Palang Merah Remaja. Ya nggak pernah tuh Bu. 3. Kemudian karya anak-anak menggunakan Canva. Jadi dia membuat kreasi Canva. Nah itu kan artinya gimana ya Bu ya? Itu saya dapatkan itu program itu Bu, itulah semenjak saya di pendidikan guru penggerak ini. Tapi saya maunya menuangkan itu lagi gimana? Menuangkan itu di panen karya nanti. Program-program itu. Gini Bu, kalau Ibu misalnya punya niat untuk membuat hasil panen karya, kalau memang program Ibu yang Ibu buat menghasilkan produk, Ibu bawa produknya. Kalau misalnya program yang Ibu jalankan menghasilkan kegiatan ada keberhasilan, dokumentasi foto-fotonya.
Misalnya Ibu buat program ini, tapi nggak ada produk yang dihasilkan, tapi kan ada kegiatan sebelumnya begini, setelah melaksanakan begini, nanti di foto-foto ada keterangannya. Oh itu tapi dibuat dalam bentuk banner tadi ya Bu ya, spanduk tadi, spanduk Iya, besar. spanduk boleh juga, nanti kan ada galeri foto juga kita nanti di stand, galeri foto kegiatan ini program. Kita tulis di foto itu kegiatan apa yang sudah berhasil. Kalau misalnya siswa kita menghasilkan produk-produk seperti karya, itu bisa bawa ke panen karya produknya. Nanti dari ini produk yang dihasilkan pada saat melakukan ini misalnya. Tapi dalam bentuk foto Bu ya, Iya, dokumen. iya. Iya sih, Kalau bukan kegiatan program dalam bentuk Video? video kegiatan tuh dokumentasinya foto. Tapi program yang ada menghasilkan produknya yang tuh dibawa, karyanya aja yang dibawa. Kalau karya sih nggak ada. Kalau karya model hasil mungkin buat apa? Mungkin kan ini saran kan. Kalau bisa, walaupun nggak diminta karya, Ibu buat aja karya mahasiswa setelah Lebaran nanti. Tapi bukan nanti bisa kita cek lah di kelas bukan. Banyak karya-karya ini Bu, dekor itu Bu, bahkan itu juga karya-karyanya nggak mesti pendidikan kita, bisa dari belajar seni budaya dan ini SBDP. Kita jangan di kelas ya Bu ya. Itu karya itu saya bilang coba Ibu wali kelas yang kreatif, yang inovatif itu kelas tuh gimana supaya indah. Jadi banyak karya di kelas. Maksudnya memang itu ide mereka sih, iya. Bukan saya ngajarin, tapi mereka cari. Jangan sampai meja kita kosong, nggak ada karya siswa, produk siswa kan? Ini malah ya tempel di dinding sih Bu. Itu butuhkan gitu Bu ya. Kita kaitkan dengan modul apa yang kita pelajari ya kan Bu. Nah kemarin Bu, saya kan programnya Komatika ya Bu ya, komunitas matematika IPA. Bahkan itu alhamdulillah respon positif kali Bu dari kepala sekolah. Rupanya Bu ada kaitannya dengan rapot mutu sekolah Bu program saya itu. Jadi kan saya kan saya sampaikan Bu latar belakangnya, nilainya rendahnya nilai mereka, khususnya numerasi, kemudian waktu AKM juga rendah, nggak ada yang nyari nampak. Selanjutnya di kemarin kan kami ABM Bu, asesmen bakat minat, yang nyari-nyari nggak ada dicari Bu. Kenapa? Karena saya kan masuknya cuma sebentar di kelas Bu, apalagi kita modelnya nggak langsung ngajar ya Bu ya, konsentrasi dulu, ini dulu, itu dulu gitu Bu. Jadi koordinir dulu. Dasarnya itu kan mereka nggak paham, sementara matematika ini Bu kalau udah nggak tahu dasarnya, dia disitulah tingkat dia bosan belajar Bu, nggak ngerti itu kok bisa gitu. Udah langkah berikutnya kan udah nggak ini aja, nggak mood Bu. Sementara kalau kita udah dasarnya aja, kasihan mereka yang suka matematika. Jadi saya bilang itu latar belakang saya Pak, ini komunitas saya buat, tapi saya akan mulai jurusan 4 ini. Nah gimana Bu dananya Bu? Rupanya pas datang juga bendahara bicara, itu memang sudah ada anggarannya. Sudah ada anggarannya, untuk bahkan ada alasannya untuk kualitas rapot sekolah. Ini di kegiatan-kegiatan P5 siswa kan ada yang menghasilkan produk juga. Nah, kami bisa kan itu juga dibawa. Kegiatannya kan sampai penanaman di kebun terus ya. Kalau kami ada di Polybed bisa bawa. Nah itu dia Bu, kami ke luasnya kan luas kami tanahnya Bu. Jadi langsung ini bahkan hasil karyanya cantik itu Bu. Itulah di foto aja bersama-sama siswa tuh kegiatan itu bisa tuh nanti buat di karton galeri dokumentasi program yang berdampak pada siswa, misalnya kegiatan menanam, kan ada siswa mencangkul, memberi pupuk, menyerap itu bisa. Itu satu lagi Bu. Itu besar kali karena kan nanti tanam pertama kopi Lampung Bu. Memang yang per tahun Bu, kami cocoknya itu Bu di sini. Habis itu panennya per tahun. Iya, jeruk itu kami tanam, itu besar-besar ya Bu. Merica, itu bisa foto aja Bu ya. Jadi prosesnya hasilnya digunakan tuh Bu. Aduh, di print di kertas ini, di dokumentasi di galeri ya, nanti buat galeri foto, misalnya ada papannya nanti atau bagaimana kan, tempel tuh galeri, nanti pengunjung lihat-lihat. Saya itu sama ya Bu, saya akan pasang mulai dari yang Ibu rencanakan dulu dari sekarang, desain dulu foto-fotonya, pilih ya.
nggak Apalagi yang merepotkan. itu tadi kan Bu, Karena yang waktunya cepat kali udah sampai. itulah Bu. Udah Makanya habis. saya pikir kan Bu, kemarin kan cerita tentang drama kemarin, anak-anak siap lah Bu. Saya nih yang nggak siap. Iya. Udah Bu, Ibu nggak usah takut Bu. Karena kan itu otomatis saya harus peran pentingnya di dalam kan Bu, melanggar semuanya. Ini bulan 4 ini guru harus supervisi, saya harus menyiapkan ini. Jadi gimana? Iya lah Bu, buat mana tuh Bu? Saya kayaknya nggak siap Bu. Waktu saya nggak terkejar saya Bu. Kecuali Gini waktu aja, drama, kalau Bu. memang udah ada program, ini ke waktunya, bukan keadaan masih bulan Ramadan, kemudian nanti aja semester tahun ajaran baru bisa dimulai dikondisikan kembali. Ya cuman memang nggak bisa kita tampilkan di karya kan. Itu karena kondisi Nggak kan bisa. nggak siap. Karena kita mau lebaran Bu. Tanggal 11 seminggu lah kita Bu. Udah Pulang sana libur kemari. nggak siap. Seminggu habis itu bawa karya Bu. Kalau sudah ada program lanjutkan nanti tahun ajaran baru Mudah-mudahan ya bisa. Bu ya, saya mungkin artinya saya bilang sampaikan sama anak. Artinya bukan ibu nggak mau, Penting bukan niat ibu nggak aja. percaya. Penting ke depan kita kan nggak mesti selesai program kan gitu Bu, kan prinsipnya berkelanjutan. Tapi kalau benar tadi insya Allah saya buat. Berarti Ibu sudah ada bayangan untuk panen karya kan? Iya itu tadi yang Ibu sampaikan tadi. ada. Karena memang program itu terjadinya saat saya di Karena kan pendidikan kalau itu. misalnya nggak Ibu tanyakan apa yang saya bawa, apa tuh panen karya. Nah, misalnya kalau Ibu sepakat kan berempat CKP, nanti kita buat satu masakan khas di sini apa, bawa ke sana, kita tulis masakan khas Bener Meriah kayak gini. Saya sampai buat kue khas Aceh kekara, dodol kemarin, digulung-gulung pakai kertas layang tuh, digunting-gunting udah percik-percik warna-warni kasih keranjang. Nah, kayak gitu makanan kan ada yang buat timpan, ada yang buat tape. Kayak gitu ada yang buat herbal dari yang itu yang SMA punya anak-anak siswa yang buat. Kami nanti lah Bu ya. Kapan kami berkolaborasi ini Bu? Saya Bu sama anggota CGP Bu. Apa di Gini aja buat aja game komunikasi langsung apa kita bahan atau gabungkan saya juga boleh nanti waktu game-nya kapan. Oh iya boleh lah Bu ya cerita. Yang Sabtu ya cerita Bu ya kita nanti. Nanti kita kan habis loka 5 ini, loka 6 ini kan nunggu habis lebaran 27. Nanti sepakat dulu apa-apa kita persiapkan untuk panen karya. Nanti kita undang linknya saya masuk Gemet kan kita kan udah terpencar nanti nggak jumpa lagi. Bisa dikonsultasi dengan teman-teman. Tadi kan kata Ibu dipilih Bu. Ya kalau misalnya kita nggak terpilih gimana Bu? Nanti tanya dulu kami yang PP siapa kita tunjuk. Nanti ditunjuk juga berapa orang. Kayak lokal 8 kemarin 2 orang, banyak 2 3. Yang udah nanti Pak Sapan lebih tahu. Oh, cuma 3 orang berarti yang lainnya Bu ngapain nengok aja? Nonton aja. Memang waktunya segitu pembukaan. Habis itu berbagi praktik baik, presentasi. Setelah itu baru kunjungi stand. Bu, kalau presentasi itu bisa lakukan Bu siapa Bu Sofira itu kan public speaking. Ya. Kan dia bisa ngomong. Itu Bu dia pinter komunikasi, luas wawasannya. Kan Ibu bilang dia udah sekolah kan. Udah S2. Ya. Bu, terus misalnya nih kan presentasi nampilkan video gitu ya Bu? Iya, video. Gak apa-apa Ibu yang ngomong nanti. Ada bahan tayangnya juga PPT. Harus kita buat sendiri. Videonya nggak apa-apa dari sekolah saya gitu kan. Maksudnya saya jadi konten kreatornya tapi ngomong gitu kan nggak apa-apa. Iya. Bagus kan. Nanti kita komunikasi balik, kita kolaborasi bersama. Itu maksudnya Ibu tuh yang ngomongnya, terusnya kan nanti kan banyak dia ide-idenya. Ayo Kak, aku di videonya aja sama foto-fotonya gitu. Kan kerjasama yang bagus ya supaya nampak gitu kan ya. Karena memang betul Bu, artinya dan ide itu memang nggak ada ide dari siapa-siapa gitu lah. Memang ide saya yang saya buat seperti itu, artinya kan hal baru kan Bu yang bisa menginspirasi kan. Tapi kalau karya memang kelas aja Bu, itu pun nggak ada ide saya. Guru wali kelasnya itu karena dukungan, ayo lihat di YouTube Ibu, lihat di TikTok Ibu, ya mereka Bu habis-habisan tuangnya, habis jutaan mereka habis. Tapi karena memang ada ini Bu ya, jadi mereka nggak tergugah dengan kelas. Kita hargai gitu sekecil apapun sih inovasinya, kreasinya untuk itu kita hargai. Bahkan saya udah menyiapkan hadiah untuk wali kelas karena kerja itunya bukan.
Baik Ibu, yang Ibu kuesioner ini yang Ibu sendiri kepala sekolah, rekan guru dan 5 orang siswa, ini Ibu unggah terus di LMS, Ibu unggah sendiri checklist poin-poin 3, 4 seperti yang ada di manual. Terus di bagian akhir ini karena materinya sedikit, karena PI terakhir mengingat rencana program sekolah mengumpulkan rencana kerja program sekolah paling lambat 2 hari setelah Loka 7. Rencana kerja pengembangan program sekolah. Itu apa itu maksudnya, Bu? Ini kan untuk tugas Loka 7 kayaknya. Tapi itu belum ada, maksudnya belum ada apa ya? Pokoknya kan Ibu membuat rencana kerja pengembangan program sekolah. Mungkin yang Nanti saya lihat dulu di LMS di bagian bahan dukung PP dan fasil ada. Jadi saya kirim, mungkin ini cuma gambaran. Ibu mempersiapkan rencana kerja pengembangan program sekolah itu dikumpulkan paling lambat 2 hari setelah Loka Karya 7. Bu, aksi nyata lagi Bu, yang 3.1 kan 3.3 ini. Saya terakhir kirim ke Ibu kan aksi nyata 2.3. Yang 3.1 belum, 3.2 belum, 3.3 ini. Nih Ibu kumpulkan di drive karena saya lapor pembelajaran daring. Dan lapor pembelajaran daring 32, 33 belum. Oh, nanti Bu ingat. 31 udah selesai karena di situ kan ada pertanyaan. Kemudian harus kita isi jawabannya, ada ini karakter penulisannya, misalnya 200 karakter kalimat huruf kayak gitu. Tapi aksi nyatanya mau mana nih Kak? Karena 3.1. Oh, yang tentang tuh menyelesaikan masalah tuh yang pokoknya entah 31, 32, 33, pokoknya model 3 kayaknya belum saya kerjakan. Saya belum siap. Baik, ini umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid sudah ada, Ibu muat terus, kemudian Ibu nanti mengirim ke saya notulen rapat. Notulen rapatnya ada? Iya, di kampung. Notulen rapat. Coba Bu lihat dulu. Nih, ini bisa saya ambil. Boleh Bu. Terus dokumentasi di sini ada? Dua-dua aja coba. Foto dokumentasi. Ini pertama dengan rapat ini kemarin Bu, kepala sekolah. Ya. Semua dari dengan wali murid. Nah. Satu lagi pemetaan aset. Itulah yang saya bilang. Belum. Kan saya cantik-cantik. Nanti kan kalau udah siap dikirim file PDF ya. Oh. Atau ya. kirim file Canva boleh. Nanti kan jadi PDF juga kan. Jadi PDF juga kalau di-download, diunduh. Terus yang ininya Bu? Apa? Notulen rapat ini Bu? Apa Ibu bawa terus atau kirim PDF juga? Ini. Karena kan belum lengkap Bu. Ini kan nanti dokumentasi diunggah ini. Kirim PDF aja. Ini di scan semua. Iya. Untuk apa saya simpan bukti fisiknya, mungkin Ibu perlu kan? Iya. Paling kan sekali kirim nanti berapa kan Pak Ibu suruh. Berarti ini notulen, foto kegiatan di sini, hasil pemetaan. Tanda tangannya. Daftar hadir. Hadirnya. Ibu PDF kan aja. Saya nanti di laporan PI saya harus unggah ini, empat ini. Diunggahnya kan di scan PDF, bukan asli kayak gini. Ibu kan nanti kan perlu dokumen ke depan bahwa Ibu sudah melakukan pemetaan aset melibatkan aktor-aktor di sekolah dengan notulen rapat ini, daftar hadirnya ini, fotonya ini. Kalau saya ambil nanti Ibu nggak punya pegangan. Ya. Makanya saya PDF aja karena saya untuk unggah. Ibu kirim. Ya. Terus Bu, udah selesai kita ini karena sedikit kali memang nggak ada bahan yang perlu dibahas lagi. Itu rencana pemetaan aset kemarin yang kita rancang di PI 5. Ibu udah pulang melakukan rapat. Kemudian kita singgung sedikit masalah Loka Karya 7, panen karya. Alhamdulillah Ibu sudah ada bayangan. Mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu kita PI ke-6, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin dalam pembelajaran daring dari 3.3 ini mungkin Ibu ada kendala atau ada masalah?
Untuk sementara sih nggak ada. Nggak lancar ya. Alhamdulillah berarti untuk kegiatan di lurik, di kegiatan daring di LMS, Ibu nggak ada kendala, nggak ada tantangan, alhamdulillah lancar. Semoga nanti aksi nyata 3.3 sesuai dengan due waktu yang telah ditentukan oleh Pak Yunsyah ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipenya sama-sama sedikit. Iya. Biasa kan ada yang Warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya harus ice breaking lagi. Di sini saya akan mencoba menyampaikan praktik baik yang sudah saya lakukan semenjak pendidikan di guru penggerak ini. Yang pertama, praktik baik yang saya lakukan adalah sudah konsistennya membuat program yang berpihak kepada murid. Jadi ada sebenarnya 5 program yang sudah saya laksanakan. Yang pertama kemarin itu adalah pemilihan ketua OSIS ya secara pemilu seperti pilkada biasanya, itu sudah saya laksanakan. Yang kedua saya membuat podcast ya, podcast di TikTok itu yang mana berbentuk coaching ya. Saya itu memanggil anak-anak yang memang kira-kira ini anak punya kelebihan, kita coaching aja dulu gitu. Jadi bentuk podcast ya, itu di media sosial. Kemudian lagi dan ada tiga program juga, salah satunya PMR Palang Merah Remaja, itu juga diprogramkan. Kemudian untuk selanjutnya mengajar dengan gaya belajar berdiferensiasi. Jadi alhamdulillah saya praktekkan. Saya kan ngajar 2 lokal, saya melaksanakan dengan gaya belajar berdiferensiasi. Selanjutnya sering menyampaikan pada rekan sejawat tentang cara menangani kasus dengan melalui segitiga restitusi. Jadi kalau banyak ada kasus itu mungkin kawan bertukar pikiran dengan saya sampaikan triknya, ini caranya. Kita jadi jangan langsung memvonis ini siswa bersalah. Jadi jangan langsung kita keluarkan, mungkin kehadirannya tidak, jangan langsung kita keluarkan. Kita selesaikan dulu dengan cara segitiga restitusi ini. Selanjutnya melaksanakan coaching pra dan pasca observasi. Jadi ini juga sudah saya terapkan pada kawan-kawan saya karena memang saya punya peran di situ gitu. Jadi saya sudah coba ke kawan, mungkin hanya beberapa belum seluruhnya, tapi ini yang sudah saya laksanakan. Kemudian memahami atau menjalankan 7 model aset di sekolah. Memang 7 aset ini kan baru kita pelajari, tapi sebelumnya memang sudah saya sampaikan sama rekan-rekan saya bahwa kita punya aset di sekolah. Salah satunya kami punya sanggar seni yang mana itu murid-muridnya yang sudah dilatih oleh memang pembimbing yang kompeten di bidangnya. Mereka punya sanggar di Jakarta dan mereka membimbing murid kami, dan sudah murid kami itu mungkin kalau di belakang itu sudah tahu. Jadi memang sering ditampilkan. Nah, tantangan di sini yang pertama adalah mungkin dalam hal finansial. Jadi mungkin di dana ya, karena program saya itu kan butuh dana. Artinya kita kan tinggal di kampung, kita tidak bisa sepenuhnya itu mengambil dana dari wali murid, walaupun ada kesepakatan, walaupun kita panggil wali murid, karena kita paham keadaan mereka rata-rata petani. Walaupun mereka setuju di forum, kita kan nggak tahu latar belakangnya seperti apa. Jadi di sini mungkin kami perlunya di dana BOS itu mungkin ya, bekerja sama dengan kepala sekolah ini mungkin termasuk tantangan saya. Itu satu. Selanjutnya kemauan rekan sejawat untuk berubah dari model pembelajaran lama ke model pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau di sekolah saya itu mungkin kalau digerakkan mau sibuk, tapi ini tergantung kepada gurunya maunya. Jadi kalau mereka tidak mau, kita yang bergerak sendiri kan tidak bisa ya butuh kerjasama. Kemudian fasilitas. Jadi kalau misalnya saya ada program kok di sekolah itu pemberian materi agama, kami belum punya musola gitu. Sementara anak kan butuh akhlaknya itu memang betul dibina. Jadi mungkin di sini karena kami tidak punya ruangan ya agak terhambat. Itu salah satu beberapa tantangan yang selanjutnya untuk perbaikan. Nah di sini mungkin untuk perbaikannya adalah perbaikan dalam kerjasama dengan warga sekolah. Artinya
Dirpaya ini lebih kalau kita memang sudah bekerja sama dengan udah satu visi, satu misi, udah paham gitu dan sepemikiran, mungkin apapun program yang akan kita laksanakan itu akan bisa terrealisasikan dengan baik. Yang kedua, perbaikan dalam hal dengan lingkungan sekolah ataupun dengan masyarakat setempat. Jadi mungkin ini perlu adanya kita tuh kerjasama supaya program kita itu juga bisa didukung oleh masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Ingin memberi harapan? Silakan Ibu Murni. Silakan dulu senior. Bu Asrah, mungkin saya tertarik dengan tantangan Ibu yang tadi mengatakan kalau kita nggak bisa kerja sendiri, kawannya mau kalau mau digerakkan. Mungkin itu PR saya ketika saya 2 tahun silam itu sama seperti itu. Kita greget mau memajukan sekolah tapi kawan-kawannya mandek. Nah, alternatif yang mungkin bisa Bu Asrah nanti sampai di sekolah diterapkan itulah seperti saya tadi. Di awal pembelajaran semua guru punya program masing-masing. Programnya itu sesuai dengan guru itu sendiri. Ada guru yang memang khusus untuk mata pelajaran, jadi dia membuat program khusus mata pelajaran. Ada guru yang menjadi wali kelas, dia juga berbarengan dengan wali kelas, termasuk dengan job lain. Dengan adanya pemaparan program yang kami sudah laksanakan, itu mulai sebenarnya dilaksanakan di tahun 2000 ketika saat itu masih COVID-19. Itu awalnya saya mencetuskan kepada kepala sekolah waktu itu masih Dr. Mahkamah, kalau kita tidak mengajak guru untuk bergerak, sekolah ini akan seperti ini saja. Bagaimana kalau semua guru itu punya program minimal satu program yang dia terapkan, walaupun hanya sedikit perubahannya. Dan itu kami lakukan dari tahun 2020 sampai dengan saat ini. Jadi di awal ajaran baru di bulan Juni orang masih libur, tapi sekolah kami sudah membuat program untuk pemaparan program itu sampai 3 hari. 3 hari membuat program, kemudian pengesahan program. Pas di Juli awal masuk itu guru sudah tahu. Saya tadi kemarin melaksanakan program ini, itu yang diinginkan. Jadi dengan adanya pemaparan program per guru dan per job masing-masing, semuanya jadinya sinkron antara visi misi antara kepala sekolah, wakil. Kalau di kami memang ada 4 wakil, kemudian termasuk kombinasi dan semua. Tapi kalau misalnya yang tidak ada pemaparan program seperti yang Ibu Asrah lakukan, itu sama Bu sebelumnya saya dulu. Rasanya menangis, kita cuma ayo kawan-kawan, tapi kawan-kawannya karena merasa gimana? Mereka menggerakkan program kita. Tapi kalau mereka melakukan program sendiri, sama seperti keberpihakan pada murid. Pada guru juga seperti itu. Karena kami menganggap di sekolah kami ya, bukan saja guru siswanya yang merdeka, tetapi guru juga merdeka dalam mengembangkan bakat minat termasuk dengan program. Mungkin itu bisa menjadi masukan ke Bu Asrah supaya Bu Asrah nggak gimana ya. Saya tahu Bu Asrah bagaimana dengan kawan-kawan yang ada di seputar, karena lingkungan kami satu kampung. Walaupun saya nggak ngajar tempat Bu Asrah, tapi kan kawan-kawannya bergaul dengan saya juga. Mungkin itu sedikit Bu Asrah. Baik, terima kasih Bu Murni atas tanggapan yang diberikan kepada Bu Asrah. Nanti Bu Asrah bisa menghadapi apa yang dikatakan oleh Bu Murni tentang rencana-rencana tadi. Baik, sesi selanjutnya siapa yang dari Bapak? Oh, ada lagi. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Praktik bagi yang luar biasa dari Bu Asrah kalau menurut saya intinya. Saya justru tertarik tadi Bu Asrah di podcast tadi ya, bahwa tadi Bu Asrah tuh ada melakukan praktik baik, membuat podcast dan melakukan coaching ke anak didiknya. Nah, saya justru ingin Bu Asrah ini menjelaskan secara detail di podcast coaching ini tadi gitu. Apakah memang ini real murni coaching atau sekedar curhat sekali podcast selesai? Karena kalau bicara coaching kan kita tidak bicara hanya dalam satu fase dan satu tahap, tapi kemudian ada kelanjutannya sampai kemudian si coachingnya sudah benar-benar melakukan aktualisasi diri dan ada hasilnya gitu. Jadi
mohon kepada Bu Alasra, karena ini sesuatu yang luar biasa menurut saya gitu, jika memang bisa melakukan podcast ini tadi gitu, mana bisa ditiru kan Bu gitu. Nah saya ingin tanyakan ini podcastnya lewat apa, itu pertama. Kemudian yang kedua, sudah adakah yang berhasil coachingnya dalam melakukan coaching hingga sampai ke tahap yang terakhir Bu Alasra? Kita aja, terima kasih. Kok bisa hidup? Gimana menunjukin? Iya. Baik, Bu Swafrida Rahma gitu kan. Jadi untuk coaching ini pertama saya laksanakan itu waktu kita memang materi coaching ya, budaya positif itu tepatnya di modul berapa ya Bu ya? 1.4-nya. Iya, 1.4 ya, budaya positif ya. Jadi di situ Bu, latar belakangnya Bu ya, kenapa bisa ada buat saya itu, ini anak kok ada lain gitu Bu, artinya dia pintar tapi kok tingkahnya aneh gitu Bu. Jadi gini ya, bisa nggak jumpa dengan ibu sebentar gitu? Ngapain Bu gitu? Memang tegas Bu. Enggak, ibu mau gali aja kelebihan kamu gitu, ibu mau gali aja kelebihannya gitu. Boleh Bu, oke, kita ini ibu rekam, tapi tujuan kita itu bisa menginspirasi nih, bisa memotivasi kawan-kawanmu. Boleh ya, tapi nanti kita filter lagi, kamu tonton lagi nih apa yang kamu sampaikan, kamu tonton lagi. Kalau memang bagus, boleh kita sebarkan, kita publikasikan. Tapi kalau menurut kamu tidak, ya udah ibu tidak dibukakan. Jadi saya punya tim Bu, punya tim dokumentasi lengkap tim saya di sekolah. Jadi mereka memang semangatnya luar biasa Bu. Oke siap, ya excellent. Kita punya bahkan ruang khusus saya Bu, khusus saya itu ngadakan podcast gitu. Jadi di sini setelah tanya, dia lebih banyak yang ngomong, saya cuma bilang sebenarnya kamu itu bahagia. Jadi bisa ditonton di TikTok saya, namanya motivasi yang menginspirasi. Itu di TikTok kan, tapi bukan TikTok pribadi, khusus memang untuk podcast. Di situ mungkin ada guru juga, ada siswa juga. Jadi setelah itu, nah kedepannya itu ternyata waktu saya sebarkan dengan kamu, oh ternyata Bang Najwi itu seperti ini ya Bu. Iya, tapi saya izin dulu Bu ke beliau, boleh nggak Ibu publikasikan hasil rekaman kita kemarin? Ya udah tonton dulu, karena waktunya cuma 10 menit, 15-an. Karena dia ada part 1, part 2, part 3. Boleh Bu, biar bisa mereka juga mengerti gitu. Jadi itu salah satunya. Nah, untuk keberhasilannya, karena masih ini kan bahkan tim saya itu udah nelpon, Ibu gimana ini perkembangannya, apalagi mau kita kontennya ini kok nggak ada komandan, karena saya kan sibuk di tugas-tugas sabar dulu. Nah, karena kemarin tuh memang dipublikasikan pas libur, kita kan sempat libur sebulan, jadi itu saya kerja dengan tim saya. Mungkin itu nah untuk hasilnya ada perubahan Bu. Ternyata saya tahu ini anak rupanya memang butuh dukungan. Di situ Bu saya udah dari beliau, saya buat pertanyaan, memang pertanyaan yang betul-betul istilahnya kita tidak menjatuhkan, bahkan kita membangkitkan dia. Keluar semua Bu, apa yang ada dalam pikirannya keluar semua. Itu salah satunya. Nah, untuk hasilnya mungkin belum saya turunkan ya. Artinya cuma ada perubahan yang sedikit. Kita tahu aja, kita paham aja anak ini karakternya rupanya seperti ini. Artinya gini, kalau Ibu Swafrida kan jumpa langsung nih Ibu temuin. Kalau saya kontenkan Bu, itu aja sih. Itu aja Bu. Baik, terima kasih Bu. Mungkin dari Bapak satu orang lagi, kemudian kita masuk ke sesi selanjutnya. Silakan Bapak. Bapak mewakili. Mewakili ya. Karena dari tadi Bu semua yang berbicara. Kenapa harus adu loh Pak? Pak Jikri sakit gigi. Baik. Pak Jikri kenapa sakit gigi? Mungkin kalau ibu-ibu tadi ya panjang ya. Tapi kalau bapak sikit-sikit aja. Iya Pak, nah sebenarnya panjang lama juga Pak. Karena memang kemampuan kami bicara 70.000 jam per kata Pak. Betul. Itu memang saya sendiri mengalami. Di rumah ya, saya satu kata biasanya orang rumah itu berkali. Oke, baik, Bapak Ibu. Di sini mungkin saya akan menyampaikan mewakili bapak-bapaknya. Yang pertama, praktik baik yang sudah dilakukan sebagai upaya peningkatan kompetisi guru bergerak.
Ya, jadi di sini yang sudah kami lakukan sebetulnya hampir sama sebetulnya dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Murniati, di sekolah sudah melakukan supervisi akademik, itu sudah, dan saya pun sudah melakukan itu dengan menggunakan coaching seperti tadi Bu ya. Itu sudah kami lakukan di sekolah, dan itu masih sampai observasinya, perannya belum, paskanya rencananya setelah Lebaran nanti. Dan itu memang sudah dijadwalkan oleh pengawas seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian kita juga sudah membuat kesepakatan kelas, melakukan pembelajaran. Kemudian kita sudah melakukan kolaborasi, bekerja sama dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah, dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah, ya, baik dalam misalkan seperti tadi dengan murid juga dalam merencanakan program seperti tadi, itu sudah kita lakukan program yang kita buat Bapak Ibu. Kemudian juga kita juga mungkin melakukan pengembangan diri, berbagi seperti tadi ya, kemudian melakukan pemetaan aset seperti kemarin, itu sudah juga kita lakukan ya. Kemudian yang menjadi tantangannya Bapak Ibu di sini, kalau saya sendiri Bapak Ibu ya, yang menjadi tantangan yaitu membagi waktu antara kewajiban di sekolah dengan melaksanakan kegiatan pengembangan diri seperti tadi, termasuk dalam mengikuti kegiatan diklat guru penggerak ini. Ini seringkali terbentur Bapak Ibu ya. Jadi ini yang menjadi tantangan pribadi Bapak Ibu. Kemudian perbaikan yang bisa dilakukan yaitu harus dapat memilih waktu dengan baik sehingga apa yang kita lakukan berdampak positif pada murid, tidak malah mengorbankan murid seperti itu. Artinya kita bisa nanti melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru tadi ketika kita melakukan misalkan pengembangan diri atau kegiatan-kegiatan yang lain, kita bisa tolong dengan rekan guru yang lain yang masuk ke kelas kita seperti itu. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada ingin memberi tanggapan terkait dengan tantangan yang dialami oleh Bapak tadi terkait dengan cara memanajemen waktu. Mungkin ada dari ibu-ibu yang bisa silakan Ibu Murni. Pengalaman saya Pak Loi, memanajemen waktu itu saya pelajari memang karena memang didikan orang tua. Mulai dari saya sekolah dulu diajarkan dari bangun tidur sampai tidur kembali membuat agenda kegiatan saya, dan itu mungkin terrealisasi sampai sekarang, sampai ketika saya sudah menjadi seorang guru. Dari awal bangun tidur sampai tidur kembali saya sudah punya planning, sudah punya agenda. Hari ini apa yang saya lakukan, jam ini apa yang saya lakukan. Jadi untuk saya, Bapak juga boleh tanya dengan guru-guru di saya, mereka tidak merasa kalau saya ini seorang guru penggerak. Mereka hanya merasa saya ini sebagai guru dengan guru biasa saja, walaupun saya menjabat sebagai wakil yang full time Pak. Kalau kurikulum di SMA luar biasa Pak ya. Mungkin kalau tingkat SMP tidak seberat kami yang di SMA. Jadi kuncinya satu Pak Alvin, bagaimana kita mau mengkondisikan antara rumah terutama, apalagi saya seorang ibu rumah tangga harus mengurus suami anak. Saya memfokuskan itu dengan agenda. Kapan saya bersama anak, kapan saya bersama suami, kapan saya bertugas sebagai guru, kapan sebagai wakil, dan kapan saya sebagai guru penggerak. Jadi di rumah juga suami saya alhamdulillah tidak pernah keberatan ketika saya menjadi guru penggerak. Pekerjaan saya alhamdulillah rampung, siap dengan next time dari Pak Kardi. Bapak tahu bagaimana. Jadi kalau cantik luar biasa, hari ini dikasih siap sore. Nah, itu kami memang guru-guru SMA, SMK, SMP memang sudah siap tempur mungkin karena memang kacanya seperti itu. Hari ini dikasih besok pulang dengan luar biasa. Jadi itu Pak, agenda kegiatan Bapak dari saya ya. Kalau saya dari bangun tidur sampai tidur kembali.
Itu trik dari saya Pak. Jadi ibadah pun kita nggak tinggal Pak. Bisa sempat juga ngaji walaupun tidak sebanyak orang 1 juz. Mungkin kita bisa 1 halaman setiap selesai sholat. Itu saja Pak. Terima kasih. Jangan kebanyakan scroll TikTok, Pak. Oke, terima kasih Bu. Ini pengalaman dari Ibu Kurniati. Mungkin ke depannya nanti bisa kita aplikasikan, ya Bu ya. Kemudian tadi memang yang intinya memang yang dari situ kita harus bisa memanage waktu itu. Kemudian seperti tadi saya sampaikan kegiatan guru penggerak. Kita kan Loka Karya itu sering hari Sabtu. Jam saya pun itu di hari Sabtu itu. Jadi intinya saya memang harus berkolaborasi dengan guru yang ada di sekolah tadi yang serumpun dengan saya. Jadi guru itu masuk nanti di kelas saya untuk menggantikan pada hari itu seperti itu. Mungkin itu saja. Oh, Ibu, Bapak ini manajemen pembelajarannya, Bu, yang belum ini Pak ya? Baik, Bapak Ibu telah melakukan berbagi praktik baik dan berbagi tantangan dan juga berbagi perbaikan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Di sini juga Bapak Ibu tadi mendapat umpan balik yang diberi oleh teman, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan perubahan-perubahan nanti di sekolah, di lingkungan Bapak Ibu masing-masing. Yang paling penting di sini adalah kita ingin melakukan perubahan. Apapun yang kita lakukan, ya kita akan melakukan perubahan, terutama pada diri kita sendiri dulu, kemudian guru rekan kita dan warga sekolah kita, walaupun sekecil apapun, dari yang kecil ke besar-besar nanti sampai semuanya bisa maksimal menjadi perubahan dan perbaikan sebagai transformasi perubahan dalam dunia pendidikan. Karena Bapak Ibu ini sebagai guru penggerak nanti akan menjadi lokomotor untuk yang lainnya, baik untuk rekan guru dan juga warga sekolah setelah mengikuti pendidikan ini. Baik, pada sesi ini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu mengenai apa Bu? Rencana penguatan kompetensi diri. LK2, Bu. Iya, LK2, tadi LK1. Sekarang LK2 ini akan dipandu oleh teman saya, Ibu Rena Marziah. Silakan Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Pada sesi sebelumnya Bapak Ibu telah memetakan posisi diri dan juga kompetensi yang perlu dikuatkan untuk mengembangkan rencana program yang berpihak kepada murid. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Bapak Ibu perlu mengidentifikasi kekuatan diri Bapak Ibu berdasarkan kompetensi guru penggerak. Ya. Sekarang mari Bapak Ibu kita melihat kembali dari mana lahirnya guru penggerak. Ya. Guru penggerak itu merupakan adalah guru yang akan melakukan transformasi perubahan di sekolah Bapak Ibu. Jadi guru penggerak ini harus terus belajar untuk melakukan perubahan diri dan akan membawa dampak pada sekolah dan juga lingkungan sekitarnya. Sekarang Bapak Ibu silahkan mengisi LK2 yang telah saya bagikan tadi di sesi sebelumnya Bapak Ibu ya, tentang kompetensi yang harus dikuatkan, rencana penguatan kompetensi. Bapak Ibu bisa melihat kembali di daftar kompetensi diri guru penggerak. Kompetensi apa saja yang perlu, yang akan Bapak Ibu kuatkan dalam pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Silakan.